Hai Sobat Mediva, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita mulai dengan memahami mengapa garam sangat penting bagi merpati. Garam mengandung sejumlah mineral dan nutrisi yang esensial untuk kesehatan merpati, di antaranya yodium, fosfor, kobalt, kalsium, kalium, zinc, sulfur, klor, magnesium, mangan, tembaga, natrium dan fluor. Kombinasi mineral ini membantu menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh merpati dan memastikan fungsi-fungsi organ penting berjalan dengan baik. Berikut adalah manfaat garam untuk merpati. Membersihkan tubuh merpati dari kotoran dan kuman. Garam memiliki sifat antiseptik alami yang membantu membersihkan tubuh merpati dari kotoran dan kuman. Dengan menggunakan garam dalam proses pembersihan, garam dapat mengurangi risiko infeksi dan menjaga kesehatan merpati. Menjaga kesehatan bulu merpati. Garam membantu menjaga kelembapan dan kebersihan bulu merpati. Dalam beberapa kasus, merpati dapat mengalami masalah kulit seperti kutu atau tungau. Dengan mengoleskan garam secara teratur ke bulu merpati, dapat membantu mengurangi risiko masalah kulit ini dan menjaga bulu merpati tetap sehat dan indah. Memberikan rasa nyaman pada merpati. Merpati sering merasa nyaman saat diberi garam. Garam dapat memberikan sensasi yang menenangkan pada merpati dan membantu mengurangi stres yang mungkin mereka alami. Mengatasi rasa gatal pada merpati. Jika merpati mengalami gatal-gatal, pemberian garam dapat membantu mengatasi masalah ini. Garam memiliki sifat anti-inflamasi yang membantu mengurangi rasa gatal dan iritasi pada kulit merpati. Menjaga fungsi otot merpati. Mineral seperti kalium dan magnesium yang terdapat dalam garam membantu menjaga kesehatan dan fungsi otot merpati. Ini penting untuk menjaga merpati tetap aktif dan kuat dalam melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh merpati. Garam dapat berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh merpati. Kombinasi mineral yang terkandung dalam garam membantu merangsang produksi sel darah putih yang penting untuk melawan infeksi dan menjaga kesehatan merpati secara keseluruhan. Cara pemberian garam pada merpati. Setelah mengetahui manfaat garam untuk merpati, penting untuk memahami cara yang tepat untuk memberikannya. Cara pemberian garam tergantung pada tujuan pemberian tersebut untuk menjaga kebersihan tubuh. Dapat mencampurkan garam dengan air dan menyemprotkan campuran ini ke kandang dan tubuh merpati secara teratur. Ini akan membantu membersihkan kotoran dan kuman serta menjaga kebersihan umum merpati. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dapat mencampurkan garam dengan air minum merpati. Pastikan untuk menggunakan takaran yang tepat agar tidak memberikan garam secara berlebihan. Efek negatif garam pada merpati. Meskipun garam memiliki manfaat yang signifikan untuk merpati, penting untuk diingat bahwa pemberian garam yang berlebihan dapat memiliki efek samping negatif. Memberikan garam secara berlebihan dapat membuat merpati menjadi cepat haus dan dapat menyebabkan kerusakan organ dalam, seperti ginjal, bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penting untuk memastikan takaran garam yang diberikan sesuai dengan kebutuhan merpati. Kesimpulan, garam adalah elemen penting dalam menjaga kesehatan dan kebersihan merpati. Dengan memberikan garam dengan benar, kita dapat membantu menjaga kesehatan merpati dan memastikan mereka tetap aktif dan bugar. Namun, penting juga untuk diingat bahwa pemberian garam haruslah dalam takaran yang tepat, agar tidak memberikan efek samping bagi burung merpati. Dengan demikian, sekarang telah mengetahui manfaat garam untuk merpati serta cara yang tepat untuk memberikannya.
Pastikan memperhatikan kebutuhan dan kondisi merpati saat memberikan garam. Dengan perawatan yang tepat, merpati akan tetap sehat dan berenergi. Tujuan seorang breeder adalah bagaimana menghasilkan keluarga merpati yang baik secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Oleh karenanya mengandalkan hasil ternak dari 1 atau 2 golden pair saja sangat riskan karena sepasang merpati tidak mungkin berproduksi secara terus-menerus. Oleh karenanya generasi indukan menjadi sangat penting. Kecenderungan yang sering terjadi adalah kalau seorang breeder mempunyai golden pair, maka golden pair tersebut diblandreng untuk bertelur terus. Cara ini sangat beresiko karena beberapa hal. 1. Burung betina yang bertelur terlalu sering kualitasnya akan semakin menurun dan peluang untuk munculnya gen yang negatif akan semakin besar. 2. Burung yang akan masuk periode breeding harus dipersiapkan secara baik dari sisi fisik maupun mentalnya. Persiapan fisik berhubungan dengan pemberian nutrisi dan manajemen yang baik. Idealnya persiapan fisik dan kesehatan memerlukan waktu 1 bulan. Ini periode conditioning atau flushing. Kalau burung betina bertelur sampai 2x sebulan, bagaimana mungkin menyiapkan fisik dan kesehatan yang baik? Burung yang memasuki masa breeding akan mengalami stres. Kalau terlalu sering bertelur dengan sendirinya, periode stres akan semakin berat. Kalau di kandang kita ada burung yang dapat dikategorikan sebagai pasangan emas, maka yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan kombinasi gen yang ideal tersebut tetap ada di kandang kita. Ini hanya bisa dilakukan melalui inbreeding dan line breeding. Memang betul inbreeding dan line breeding akan menghasilkan keseragaman baik dari sisi kualitas maupun bentuk fisik. Tetapi justru tujuan seorang peternak adalah bisa menghasilkan keseragaman dari sisi mutu, bukan menghasilkan keluarga merpati yang mutunya berantakan. Keseragaman jangan diartikan sebagai keseragaman yang statis tetapi keseragaman yang dinamis di mana kualitasnya terus mengalami peningkatan. Meskipun kita menggunakan strategi inbreeding, peningkatan kualitas tetap harus dilakukan melalui crossing dan back crossing. Tetapi kalau kita melakukan crossing terus-menerus tanpa ada stabilisasi gen, maka kualitas hasil ternakan menjadi bervariasi. Akibatnya hasil ternakan tidak memiliki ciri khas dan tidak ada standar mutu. Peternak yang seperti ini tidak memiliki trademark yang bisa diandalkan karena menimbulkan keraguan bagi pemain lain yang ingin memiliki disebabkan tidak adanya standar dari hasil branding. Kalau kita bicara pada tataran teoritis, agak sulit memilah karakter tertentu yang diturunkan oleh induk betina maupun yang diturunkan oleh induk jantan karena induk jantan dan betina berpeluang sama besar, 50-50, untuk menurunkan gennya kepada anak-anaknya. Demikian juga dalam hal warna induk betina dan jantan sama memberi peluang yang sama ini dikarena gen yang diturunkan baik secara genotif dan genotif turunnya secara acak. Dan jangan lupa bahwa kakek, buyut dan seterusnya juga punya kontribusi dalam penurunan gen tersebut. Itu sebabnya membaca pedigree dalam penurunan gen menjadi penting untuk mengetahui nenek moyang, seekor burung merpati agar kita tidak salah dalam mempersiapkan branding. Dalam masalah penurunan gen, kita menghadapi masalah gen dominan dan gen resesif. Bisa kita ambil contoh dalam branding bisa saja tembak keras mengikuti ibunya kalau memang gen yang menentukan tembak keras dari ibunya bersifat dominan. Tapi bagaimana kita tahu tembak keras ibunya kalau burung betina tidak pernah dilepas diuji dalam hal terbang kecuali dalam merpati pos? Mungkin kita bisa memperkirakan tembak keras ibunya dengan melihat indukan dari betina tersebut atau dari saudara jantan walaupun itu belum menjamin 100%, sehingga tidak ada jaminan bahwa tembak
Yang keras itu akan menurun pada keturunannya, semua hanya berdasarkan perkiraan yang penuh perhitungan serta analisa yang tepat. Karena ketidakpastian ini, maka dalam breeding selalu disarankan prinsipnya adalah the best vs the best, sehingga peluang untuk mendapatkan burung baik menjadi lebih besar. Cara mencetak breeder. Tujuan inbreeding adalah untuk mencetak breeder, bukan ratcher, karena ada potensi terjadi inbreeding depression seperti burung lemas, gampang sakit, atau bahkan cacat fisik. Untuk mencetak ratcher perlu dilakukan dengan crossing burung hasil inbreed dengan darah lain yang tidak ada hubungan. Sebaiknya burung yang digunakan untuk crossing juga hasil inbreed, hanya beda darah. Ini yang biasa disebut dengan hibridisasi, tetapi menurut beberapa pengalaman branding, inbreeding depression tidak selalu muncul seketika, walaupun ada juga yang muncul seketika. Menurut pengalaman lagi bahwa melakukan inbreed, anak yang dihasilkan langsung kacau, tapi ada juga yang anaknya normal dan bisa dimainkan tanpa ada tanda-tanda mengalami inbreeding depression. Kesimpulannya, ada burung yang darahnya cocok untuk inbreed dan ada juga yang tidak cocok karena tidak semua burung bisa dilakukan inbreed sekalipun dari burung juara. Dalam melakukan branding inbreed, bila hasilnya terlihat normal, bisa dicoba lakukan double inbreed. Contoh induk jantan X anak betina. Begitu keluar anak betina X lagi dengan induk jantan TSB, kakeknya, F2, tetapi jangan sampai lebih dari 2 kali karena potensi munculnya inbreeding depression sangat besar. Hybrid adalah satu tahap setelah kita melakukan inbreed atau linebreed. Jadi kita bisa melakukan hybrid setelah melakukan inbreed atau linebreed. Ini sangat umum dilakukan peternak baik terutama di Eropa. Inbreed bisa menjadi strategi breeding yang ampuh dan homogenisasi gen bisa berlangsung dengan cepat. Tapi masalahnya memerlukan pengalaman karena efeknya juga besar dan bikin kaget. Oleh karena itu saya sarankan bila tidak siap melakukan inbreed dapat melakukan linebreed saja yang terbukti hasilnya juga hebat. Hanya kelemahannya proses homogenisasi gen lebih lama bila dibandingkan inbreed. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.